Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh buat teman-teman YouTube yang lagi nonton video ini. Jadi saya mau ulas tentang Polygon keluaran terbaru di bulan Oktober tahun 2025. Jadi sekarang saya posisi ada di Denpasar ya. Ini sepeda baru saya ambil kurang lebih kisaran 10 hari. Penggunaan sudah saya gunakan 3 kali goes. Cukup mumpuni, cukup tangguh, cukup worth it di kelasnya. Apa saja part-partnya, bagaimana mekanisme kinerja dari baterai ya, karena sepeda ini adalah sepeda e-bike dari Polygon. Ya sebenarnya sih bisa dibilang ini jenis mini velo. Kalau kita ketahui Polygon sendiri di kelas mini velo itu ada beberapa jenis ya, salah satunya ya ini yang saya gunakan. Ini adalah Geely Dash. Sebelumnya juga ada Geely VT yang lebih sporty menggunakan drop bar. Kemudian ada Geely Velo ya yang juga menggunakan tenaga baterai. Nah, seperti apa spesifikasinya? Ayo kita ulas satu-satu. Dari bagian penggerak dulu. Ini menggunakan baterai dari Samsung. Kapasitasnya saya kurang ingat ya berapa kemarin, kurang lebih 52 berapa gitu. Dan teman-teman kalau ada yang tahu atau mungkin sudah searching, silakan bisa ditambahkan di kolom komen, bisa dibantu. Ya, ini menggunakan dari baterai Samsung. Kemudian penggeraknya, rotornya menggunakan dari brand Bafang. Ya, brand Bafang ini juga salah satu brand besar yang dimana beberapa sepeda-sepeda elektrik itu menggunakan penggerak dari brand Bafang itu sendiri. Nah, seperti apa spesifikasi lainnya ya? Kita mulai dari bagian shifter. Shifternya menggunakan Sora. Ya, Sora 9 speed, dan juga bagian handbrake ini menggunakan brand dari Tektro, dan ini sudah high hydraulic. Jadi buat teman-teman kalau ingin sepedanya hidrolik yang lebih nyaman, lebih aman, lebih safe, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi. Kemudian di bagian frame ini menggunakan bahan dari alloy ALX ya, salah satu alloy yang cukup kokoh juga, ringan juga. Tetapi perlu saya garis bawahi, sepeda ini adalah e-bike. Jadi jangan berharap kalau sepeda ini ringan. Beratnya juga lumayan, terutama di bagian tengah ke belakang karena ada mesinnya dan juga baterai. Kemudian di bagian depan fork. Nah, forknya ini juga cukup panjang ya, dan juga dimensinya cukup besar. Jadi sangat rigid, dan juga ini bagian top tube ini cukup besar juga. Jadi buat handling, buat jalanan tidak rata, jalanan rusak, ini cukup stiff lah ya, cukup nyaman. Lalu di bagian depan ini rimsnya menggunakan brand dari non brand sih kayaknya, langsung dari Polygon, cuman ada Geely-nya di sini. Lalu disc brake ya non brand juga, seperti disc brake pada umumnya sepeda-sepeda Polygon. Dan kalipernya ya menggunakan dari brand Tektro. Nah, sama seperti handbrake-nya dari Tektro. Nah, ini posisinya sengaja saya turunkan atau saya agak sedikit menunduk karena posisi ridingnya ini cukup membungkuk ya, dimana jok itu cukup tinggi dibandingkan dengan posisi dari handbarnya. Jadi lebih nyaman kalau saya sedikit turunkan. Awalnya sih kisaran ya normal lah ya, kisaran hampir rata lah dengan handbar. Kemudian di bagian RD menggunakan brand dari Shimano Sora juga 9 speed. Kemudian di bagian crank ini non brand ya. Lalu bagaimana sih sistem mekanis dari sepeda ini? Jadi sepeda ini listriknya akan bekerja atau motornya akan bekerja pada saat kita melakukan pedaling atau kita mengayuh sepeda ini. Setelah kita mengayuh baru ada dorongan. Nah, berapa speed? Ini ada 5 percepatan. Kalau sepeda-sepeda
Polygon sebelum ini itu menggunakan kecepatan 1, 2, sampai 5. Kalau ini cukup ini ya, berbeda ya. Jadi dia menggunakan, sebentar saya hidupkan dulu. Oke, ada logo Polygon, e-bike. Nah, menggunakan mekanisme percepatan yang lebih inilah, ya lebih jelas, yaitu Eco. Nah, ini Eco ini juga bisa menunjukkan range dari 87% baterai. Ini berapa jarak yang bisa ditempuh? Kurang lebih 52 kilo. Coba kita naikkan. Ada mode touring di 44 kilo. Kemudian kita naikkan lagi mode sport, ini ke 39 kilo. Lalu ke sport plus, ini ke 33 kilo. Lalu yang terakhir ada mode boost, itu di 28 kilo ya. Dan ini juga untuk pencahayaannya bisa kita setting ya, dengan menekan tombol plus di atas. Kita tahan sebentar. Nah, dia redup ya. Jadi kalau kita tahan sekali lagi, nah dia lebih jelas. Jadi teman-teman yang berkendara di siang hari, apalagi sinar matahari cukup terik, jadi lampu indikatornya cukup jelas. Lalu ada yang menarik juga, di sini ada yang namanya mode 0. Mode 0 ini jadi listriknya tidak bekerja ya, sedangkan speedometernya tetap bisa berfungsi, tetapi bantuan listriknya tidak berfungsi. Lalu yang terakhir ada mode tuntun, mode dorong ya. Jadi buat teman-teman yang kesulitan pada saat mendorong sepeda, terutama di situasi tanjakan, nah ini bisa digunakan dengan memencet tombol minus. Jadi sepedanya nanti dia jalan sendiri dengan kecepatan 5 km per jam. Kalau untuk posisi jalan ya cukup cepat sih itu sebenarnya. Jadi kurang lebih itu. Dan sepeda ini juga pembelian di bulan Oktober itu free yang namanya helm dan juga lampu belakang ya. Jadi teman-teman segera bisa tanyakan ke outlet Polygon, terutama di Rodaling. Pembelian di bulan Oktober ini sampai Desember itu kalau nggak salah ada free helm Polygon yang ya lumayan lah ya, harganya mungkin kisaran 300-an lah. Daripada kita beli kita dapat free, ya cukup worth it lah. Jadi apa saja plus minusnya sepeda ini? Sebenarnya penggunaan 10 hari minusnya masih belum kita ketahui. Bang, gimana baterainya, gimana mesinnya, awet nggak? Itu sama sekali belum bisa saya temukan kendala ya. Mungkin di beberapa brand-brand yang jauh lebih awal seperti Gili Velo itu rasanya sih tidak ada komplain. Mudah-mudahan di kelas ini, di jenis ini, di Gili Das ini juga tidak ada permasalahan yang aneh-aneh lah ya. Nah, dan juga untuk garansi baterai mesin ini ada garansi. Ini kalau nggak salah loh ya, kemarin saya dapat info dari outlet Rodaling di Denpasar, itu garansi baterai 2 tahun. Dan juga 1 tahun itu free 3 kali service maintenance ya. Nah, jadi sepeda dari Polygon ini juga cukup memperhatikan setelah penjualannya ya. Jadi kita sebagai pengguna juga cukup nyaman, tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Selebihnya mungkin teman-teman bisa datangin langsung di gerai-gerai Rodaling atau toko-toko sepeda yang menyediakan Gili Das. Intinya ini sepeda enak, tidak terlalu capek, olahraganya dapat, senengnya dapat, dan juga cukup menarik perhatian di kalangan para goeser. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.